Ya, halo P5, apa kabarnya semuanya? Kembali lagi dengan Mr. Valen untuk materi TIK. Nah, sekarang kan waktu itu kalian dari P4 sudah belajar banyak mengenai membuat email, terus membuat G Drive, dan juga tugas-tugas dari G Drive dan sebagainya. Nah, untuk di kelas 5 ini, terutama di semester 1, di awal-awal pembelajaran materi TIK kita, nah, kita akan mengulas hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya PowerPoint, ya. Nah, PowerPoint itu sudah menjadi dasar materi untuk komputer, karena kita harus menguasai 3 program dasar di SD, ya. Yang pertama itu Microsoft Word, yang kedua itu PowerPoint, yang ketiga itu Excel. Nah, Word kita sudah pelajari banyak. Dari yang waktu itu kita sudah fast typing, dan lalu juga tanda baca, membuat paragraf, membuat sebuah cerita, ya. Itu kalian sudah bisa. Nah, yang kedua ini kita masuk yang kedua, yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, apa sih itu PowerPoint? Nah, sedikit penjelasan dulu sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai PowerPoint. PowerPoint itu adalah sebuah program di mana kita membuat sebuah presentasi, ya. Makanya itu kalau nanti kalian lihat hasil dari save filenya itu dari PowerPoint itu namanya adalah presentation, ya, karena tugasnya itu membuat sebuah presentasi, ya, membuat presentasi. Nah, tapi presentasi seperti apakah yang bagus yang bisa kita buat dari PowerPoint? Nah, nanti Mister akan jelaskan pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mengupas 2 materi, tapi ini untuk minggu ini. Yang pertama untuk minggu ini, yang kedua untuk minggu depan kita bahasnya. Nah, yang hari ini kita akan membahas yaitu basic dari PowerPoint. Nah, cara membuat PowerPoint yang baik itu seperti apa, isinya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas di situ yang pertama, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas yang namanya transisi yang unik atau animasi yang unik. Nah, animasi yang unik seperti apa? Nanti kita akan bahas di minggu depan. Tapi kita pertama-tama membahas yang bagaimana cara membuat presentasi atau apa yang harus kita input pada PowerPoint supaya PowerPoint-nya itu memang seperti PowerPoint, bukan seperti Microsoft Word yang isinya teks semua, ya. Isi PowerPoint itu seperti apa yang baik, dan juga nanti kita lihat seperti apa sih caranya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke PowerPoint-nya dulu. Nah, di sini Mister sudah ada slide. Salah satu slide ini buatan Mister juga. Nah, ini adalah salah satu contoh isi dari PowerPoint yang menurut Mister ini sudah baik. Ya, sudah baik. Kenapa? Karena pertama, PowerPoint itu dari namanya juga PowerPoint, yaitu point. Yang diutamakan itu point, bukan kalimat. Bukan isinya paragraf panjang. Ya, tapi point. Poinnya apa? Nah, seperti contohnya. Ini dulu waktu itu Mister mengajar bahasa Inggris, ya, jadi tentang naratif teks. Mengenai folklore itu waktu Mister sedang kuliah. Nah, ini salah satu PowerPoint yang dinilai baik. Oke, yang pertama, misalkan PowerPoint itu misalkan kalian butuh judul, ya, butuh judul. Misalkan judulnya ingin mempresentasikan tentang pengalamanku atau hobiku, ya, contoh seperti itu. Berikan judul pada atasnya, berikan judul karena ini bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia ya diubah aja jadi bahasa Indonesia. Misalkan pengalamanku, oke, judul, tak. Nah, isinya itu apa? Isinya itu ya poin seperti ini. Poinnya jadi bukan kalimat, bukan misalkan kamu tulis pengalamanku, terus kamu isinya pengalaman saya adalah bla 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 bla. Ya, pokoknya kalimat panjang, enggak kayak gitu. Yaitu utamakan itu adalah poin. Jadi misalkan pengalamanku pada masa kecil, tulislah pada masa kecil. Misalkan ya, Mister kasih new slide aja supaya lebih jelas. Oke, di sini misalkan tulis judulnya. Biasakan taruh di tengah untuk judul, pengalamanku. Oke. Nah, ini sudah pengalamanku. Nah, pengalaman itu kan ada banyak, ya kan? Ada pengalaman sedih, pengalaman ceria, pengalaman bahagia, pengalaman menakutkan dan sebagainya, atau hobi, ya, misalnya. Tapi di sini Mister pakai contohnya pengalamanku. Kalian tulis, ya, pengalamanku. Nah, poin pertama, kalian tulisnya bukan
saya dengan adik saya pergi ke ini. Enggak kayak gitu. Tapi pengalamannya misalkan pengalaman tulis liburan ke luar kota. Nah, poin pertama sudah jadi. Nah, di poin ini kalian boleh baca nih pengalaman saya. Yang pertama adalah liburan keluar kota. Nah, itu selalu kalian jelaskan. Pada saat itu liburan keluar kota saya pergi ke Bandung bersama keluarga besar saya. Saya pergi ke tempat ini, saya membeli makanan ini, dan saya juga membeli oleh-oleh ini. Nah, yang kalian jelaskan itu adalah isi poin ini. Jadi yang kalian tulis di PowerPoint itu hanya poinnya saja, poin utama. Sementara keterangannya itu kalian jelaskan. Bukan kalian tulis juga panjang lebar. Nggak seperti ini, misalnya liburan keluar kota. Saya dan keluarga saya berlibur ke luar kota, tepatnya di daerah Bandung. Nah, ini enggak seperti ini karena ini bukan poin, ini adalah kalimat. Ya, kalimat. Nah, nanti kenapa tidak boleh kalimat? Karena apa? Nanti kalian akan membaca slide kalian ketika kalian presentasi. Misalkan nanti Mister kasih tugas kalian membuat sebuah presentasi mengenai pengalaman. Ya, contohnya seperti ini pengalaman. Isinya apa? Isi yang utamanya itu poinnya ini. Liburan keluar kota. Nah, nanti kalian jelaskan. Kalian jelaskan secara verbal. Berbicara langsung tuh. Jadi kalian nggak baca. Yang kalian baca itu poinnya saja. Keterangannya ada di pikiran kalian, atau kalian sudah punya pemikiran bahwa oh saya akan ngomong ini mengenai liburan. Nah, yaudah kalian langsung ceritakan secara verbal apa adanya. Nah, sedangkan yang ada di slide kalian yang membantu kalian itu hanya poin. Nah, begitu ya kira-kira ya. Terus setelah liburan keluar kota, mungkin setelahnya itu liburan di rumah, ya kan? Nah, langsung kalian jelaskan liburan di rumah. Iya, waktu itu kita tidak berpergian keluar kota, namun saya dan keluarga saya berlibur di rumah. Saya bisa melakukan aktivitas berolahraga di rumah. Saya bisa membuat kue atau membantu ibu saya membuat kue di rumah. Dan juga membantu adik saya belajar di rumah, belajar bersepeda, atau menonton TV bersama, menonton film bersama di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kalian jelaskan keterangannya. Isi ceritanya itu kalian jelaskan, tapi poinnya kalian taruh di PowerPoint, slide PowerPoint ya. Nah, jadi poin utama dalam PowerPoint itu adalah ya tadi itu. Pertama, yang kalian tulis pada slide PowerPoint bukanlah kalimat utuh. Ya, bukan kalimat penuh, tapi hanya poin. Nah, seperti ini. Poin pertama, poin kedua. Makanya kalau kita enter yang akan terlihat itu poin. Di sini ada, kalau kalian lebih jelas, ini ada poin sudah di otomatis. Ya kalian harus membuat poin, bukan membuat kalimat. Kalian membaca isi dari slide kalian. Makanya itu banyak sekali murid atau siswa yang melakukan presentasi itu baca, bukan menjelaskan. Beda ya baca dengan menjelaskan. Ketika menjelaskan, penonton hanya melihat poinnya. Nih, misalkan di sini ada infocus dengan layar ya. Nah, ini ada presentasi kalian nih. Ya, ada presentasi kalian, isinya poin. Nah, orang akan melihat poinnya dulu, nanti baru mendengarkan penjelasan kalian seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri aja baca, nah itu fokusnya ya kalian hanya membaca, kalian tidak menjelaskan gitu loh. Ya, jadi nggak ada nilainya. Makanya nanti di kelas 6 itu ujiannya itu akan ujian praktek TIK itu akan mempresentasikan. Ya sama tuh kayak seperti kelas 6 yang sudah lulus kemarin, ujiannya itu presentasi. Ya. Entah kalian di slide-nya mau kalian berikan gambar dan sebagainya, tapi intinya itu hanya poin yang ada di slide, keterangannya atau isi dari poinnya itu baru kalian jelaskan. Kalian elaborasi sendiri. Ya, seperti itu. Jadi pertemuan hari ini ada 3 poin penting yang sudah Mister jelaskan tadi. Yang pertama, teknik dasar dalam membuat sebuah presentasi atau slide. Lalu
teknik dasar dalam berpresentasi. Ya, jadi itu tadi teknik membuatnya. Yang kedua itu teknik melakukannya. Dan ketiga, pengaturan isi presentasi itu sendiri. Ya, tidak boleh kalimat tapi berbentuk poin. Oke. Nah, jadi sekian dulu materi pada hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan tatap muka online untuk berdiskusi dan membahas tentang video ini, isi video ini ya. Nanti juga akan ada pengambilan nilai kalau kalian menonton video ini sampai habis. Nah, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Mister yang akan berikan nanti ketika kita tatap muka online. Oke, sekian dulu video dari Mister. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dadah.